Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang pada mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang konsep dasar metode dan teknik penyuluhan pertanian. Masih ingat ya? Ya, kita kemarin sudah belajar tentang pengertian penyuluhan pertanian, kemudian aspek yang ada di dalam metode dan teknik penyuluhan pertanian, dan juga kita belajar tentang prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan metode dan teknik penyuluhan. Bagi yang sedikit-sedikit lupa, bisa dibuka lagi ya materi yang kemarin. Baik, itu hanya sekedar flashback dari materi sebelumnya. Kita menginjak ke materi yang kedua dalam mata kuliah ini mengenai landasan filosofis dan psikologis metode dan teknik penyuluhan pertanian. Di sini nanti kita akan belajar bersama tentang apa yang dijadikan sebagai landasan filosofis dan psikologis pada waktu kita akan memberikan suatu penyuluhan. Dan juga kita akan belajar bersama tentang macam-macam teori belajar di dalam penyuluhan pertanian. Harapannya nanti setelah kita memahami tentang kondisi masyarakat baik secara filosofis maupun psikologisnya, kita memahami tentang bagaimanakah cara kita memberikan suatu penyuluhan, nantinya kita tentunya dapat menyusun suatu program penyuluhan dan juga langsung bisa melakukan penyuluhan yang baik, di mana penyuluhan yang baik ini harus memahami beberapa prinsip-prinsip maupun teori belajarnya. Dari segi filosofinya, kita pandang sebagai bahwa dijadikan sebagai landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral yang berlaku. Jadi maksudnya adalah di filosofi penyuluhan ini sebagai pengarah dan pedoman dalam waktu kita memberikan kegiatan penyuluhan supaya kegiatan penyuluhan itu bisa dilakukan secara benar. Setelah kita mengetahui landasannya atau pedoman dalam memberikan penyuluhan yang benar, kita juga harus mengetahui landasan psikologisnya. Apa itu? Yaitu penyuluh harus dapat melihat keadaan dan juga mengambil keputusan yang tepat mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh petani. Jadi pada waktu kita terjun ke masyarakat, pada waktu kita belajar bersama dengan petani, maka kita harus mengetahui apa yang jadi pedoman dalam memberikan kegiatan penyuluhan dan juga kita harus memahami bagaimana kondisi masyarakat petani itu sendiri. Harapannya nanti dengan kita sudah mengetahui hal itu, kita bisa menyusun suatu program kerja penyuluhan yang baik dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya yang pertama adalah apakah masalah yang dihadapi oleh petani. Jadi waktu kita melakukan penyuluhan, kita harus tahu masalah yang dihadapi petani saat ini itu seperti apa. Kemudian bagaimanakah kemampuan kita sebagai penyuluh dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga kita harus bisa memprediksi apakah kesulitan atau hambatan yang mungkin akan timbul dalam kegiatan pelaksanaan. Manusia ini sebagai pribadi yang unik dengan tingkat motivasi, kecerdasan, kemampuan, karakteristiknya berbeda. Maka kita harus bisa menyajikan materi dalam kegiatan penyuluhan ini yang mampu untuk memberikan kesempatan kepada petani itu untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi sebagai seorang penyuluh yang terjun ke masyarakat, maka kita harus tahu bagaimanakah karakteristik masyarakat yang akan kita ajak untuk belajar bersama. Sehingga kita nantinya bisa menyajikan suatu materi yang bisa memberikan kesempatan kepada petani ini untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang umum dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Kita lihat dari segi idealismenya, di mana penyuluh pertanian ini harus dapat memberikan atau menyampaikan pengetahuan yang bernilai. Jadi kegiatan penyuluhan yang dilakukan itu harus mempunyai sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat atau memberikan manfaat bagi petani. Dan informasinya atau kegiatannya dapat dipercaya. Kemudian
Dari segi pragmatisme, jadi penyuluhan pertanian ini harus memberikan materi yang dapat dikerjakan atau dilaksanakan oleh petani hingga proses pendidikan dapat dilaksanakan secara belajar dengan bekerja. Jadi penyuluhan atau kegiatan penyuluhan ini kita harus bisa menyusun atau memberikan suatu materi yang nantinya itu dapat dilaksanakan oleh petani. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan petaninya. Jangankah kita membuat atau menyusun materi penyuluhan yang sekiranya itu merupakan suatu yang sangat susah atau tidak dapat dijangkau dari kemampuan petani itu. Jadi kita harus sesuaikan dengan bagaimanakah kemampuan dari petani ini. Harapannya nanti dengan adanya materi yang dapat dikerjakan oleh petani sehari-hari, maka mereka juga bisa belajar sambil bekerja. Dilihat dari segi realismenya, penyuluhan pertanian harus memberikan materi yang menyangkut hal-hal yang nyata, ilmiah, dan objektif sesuai dengan lingkungan dan berdasarkan fakta nyatanya. Jadi, kegiatan penyuluhan yang kita berikan ini biasanya akan harus sesuatu yang bersifat nyata, sesuai dengan kondisi lingkungan, dan nanti petani baru percaya apabila sesuatu itu sudah dilihatnya secara langsung. Jadi real, bisa melihat secara langsung. Contohnya kita mengajak kelompok tani yang kita ajak atau yang kita bina ini, kita ajak ke suatu kelompok tani yang lain yang mereka sudah berhasil membudidayakan, katakanlah budidaya padi organik. Kita ajak ke tempat kelompok tani yang sudah berhasil membudidayakan padi organik. Setelah mereka melihat secara langsung bagaimanakah cara budidayanya, bagaimana mendengar langsung dari cerita kelompok tani yang sudah berhasil dalam budidaya, maka secara naluri mereka akan mudah untuk diajak berubah karena mereka sudah melihatnya secara langsung. Seperti pepatah Jawa mengatakan atau dari Ki Hajar Dewantara berkata, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Jadi harapannya kegiatan penyuluhan ini di depannya dapat memberikan sebagai suatu contoh, di tengah dapat menjadi suatu motivasi untuk berubah, dan di akhir dapat mendorong petani ini untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Di Amerika, kegiatan penyuluhan ini telah dikembangkan menjadi filosofi 3T. Teach, Trust and Trust. Jadi ada pendidikan, ada kebenaran, dan juga ada kepercayaan. Bahwa penyuluhan ini akan membantu orang untuk bisa membantu kepada sesamanya, di mana kegiatan penyuluhan ini sebagai suatu proses pendidikan yang membutuhkan waktu yang lama tetapi berlangsung secara kekal. Pengertian belajar nanti bisa dibaca bahwa penyuluhan itu dipandang sebagai suatu proses pendidikan, di mana penyuluhan sebagai suatu proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaatnya. Tapi penyuluhan di sini dipandang sebagai suatu pendidikan non formal, artinya adalah prosesnya berlangsung sebagai pendidikan orang dewasa. Apa itu pendidikan orang dewasa? Yaitu proses pendidikan yang tidak menggurui, tetapi kita belajar secara bersama. Jadi bersifatnya lebih horizontal dan juga lebih partisipatif. Bukannya tidak ada yang merasa digurui dan menggurui, tapi kita belajar secara bersama-sama. Itu adalah suatu prinsip pendidikan orang dewasa. Pada dasarnya itu yang harus kita lakukan dalam kegiatan penyuluhan, bahwa kita sebagai penyuluh maupun dengan masyarakat sasaran, kita harus menerapkan prinsip pendidikan orang dewasa. Bahwa di dalam proses pendidikan orang dewasa itu pendidikannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak transfer pengetahuan dari penyuluh ke penerima, tetapi yang dilihat adalah seberapa jauhnya kita melakukan dialog atau terjadi dialog dalam kegiatan pengetahuan ini. Dan nantinya harapannya dengan adanya kegiatan ini bisa menumbuhkan kesadaran, kemudian menambah pengetahuan dan keterampilan baru yang bisa mengubah perilaku kelompok sasarannya ke arah yang lebih baik dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan
petani dan keluarganya. Maka karena proses penyuluhan ini sebagai proses pendidikan, maka kita akan belajar lebih dalam mengenai pengertian belajar, kemudian prinsip belajar, dan juga teori-teori belajar. Di sini sudah adik-adik bisa baca apa itu pengertian belajar. Ya, belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Proses belajar ini bisa terjadi juga melalui pengalaman dan atau latihan. Nah, di sini ada beberapa prinsip penyuluhan yang dikaitkan dengan prinsip pendidikan orang dewasa. Artinya adalah beberapa prinsip ini antara lain secara penuh mengambil bagian dalam setiap kegiatan. Artinya kegiatan penyuluhan ini bukannya kita sebagai sebagai seorang penyuluh atau bersifat menggurui, tapi kita juga harus terjun langsung atau kita harus bekerja bersama dengan masyarakat petani untuk melakukan suatu program penyuluhan yang telah kita lakukan atau yang telah kita susun. Kemudian materinya harus menarik dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau materi yang kita susun atau kita berikan ini sesuatu hal yang menarik, kemudian mampu memberikan suatu manfaat kepada petani, tentu ini akan dilakukan oleh petani. Bersifat bermanfaat dan praktis tentunya. Kemudian penyuluhan ini juga harus memberikan dorongan, memberikan semangat, dan kita harus memberikan pengulangan yang terus-menerus agar petani ini mau untuk berubah. Kalau kegiatan penyuluhan hanya dilakukan sekali, saya yakin mereka hanya sekedar tahu saja, tetapi belum mau untuk berubah. Kemudian ada juga prinsip tentang mempunyai kesempatan secara penuh mengenai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam waktu yang cukup. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan penyuluhan ini harus kita lakukan secara berulang-ulang sehingga kita harus memberikan materi sekali, kemudian belum dipahami kita ulang lagi di pertemuan berikutnya sampai petani ini benar-benar paham tentang atau terjadi perubahan perilaku di dalam dirinya. Proses belajar juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Jadi pada waktu kita memberikan penyuluhan, pasti mereka atau masyarakat juga akan berpikir, oh pengalaman saya di kemarin seperti ini. Kemudian mendengar dari materi penyuluhan yang kita sampaikan, tentu akan dikaitkan dengan yang dulu dengan yang sekarang. Kemudian ada juga saling pengertian yang baik sehingga membantu pencapaian tujuan dalam belajar. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa saja teori-teori di dalam belajar ini. Ada 3 teori yang akan kita bahas secara lebih mendalam. Ada dari rumpun teori disiplin mental, kemudian rumpun teori behaviorisme, dan juga rumpun teori kognitif dari Gestalt. Nah, nanti adik-adik ada sedikit tugas yang harus adik-adik kerjakan. Tolong dibuatkan atau dibuat ringkasannya materi mengenai apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori ini. Nanti tugasnya bisa dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat email saya ya. Nanti akan saya sampaikan alamat email saya. Kemudian ini kita masuk ke teori belajar tentang teori disiplin mental, di mana bahwa manusia sejak lahir ini dia sudah mempunyai potensi tertentu. Ada beberapa teori dalam rumpun ini. Ada teori disiplin mental teistik, di mana setiap individu mempunyai sejumlah daya mental seperti daya untuk mengamati, merespon, mengingat, berpikir. Jadi maksudnya adalah manusia itu terlahir dia sudah punya kemampuan atau mempunyai potensi tertentu seperti untuk melihat, merespon, mengingat, berpikir, memecahkan masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan teori disiplin mental teistik. Kemudian ada juga teori disiplin mental humanistik, di mana dia lebih menekankan pada keseluruhan atau keutuhan. Jadi seseorang akan sudah menguasai hal-hal yang bersifat umum, maka lebih mudah untuk diaplikasikan ke hal-hal yang sifatnya khusus.
Jadi seseorang yang belajar tentu akan belajar dari hal-hal yang bersifat umum dulu, kemudian dia akan lebih mempelajari lagi ke hal-hal yang bersifat khususnya. Seperti contohnya, kita waktu mau belajar mau belajar menyetir, katakanlah menyetir mobil, maka kita akan belajar hal-hal yang bersifat umum dulu. Kita lihat dulu, oh ini yang namanya rem, ini yang namanya kopling, ini yang namanya untuk ngegas pakai ini. Kita belajar hal yang bersifat umum dulu, kemudian kita nanti akan lebih mendalami ke hal-hal yang bersifat khususnya. Bagaimanakah kalau kita belajar menyetir di tanjakan, ada rem setengah kopling, kayak gitu. Jadi itulah yang dinamakan bahwa belajar ini merupakan menekankan pada keseluruhan atau keutuhan. Jadi kita belajar dari hal-hal yang bersifat umum dulu, kemudian lebih mendalami ke hal yang bersifat khusus. Ada juga teori disiplin mental, naturalisme atau self-actualization, di mana individu bukan hanya punya potensi untuk berbuat atau melakukan tugas, tetapi dia juga harus memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang sendiri. Seperti adik-adik yang dirasakan adik-adik saat ini. Adik-adik harus punya yang namanya teori disiplin mental naturalisme ini. Walaupun belajar di rumah, tapi juga harus punya kemampuan untuk atau inisiatif untuk belajar dengan hal yang lain. Misalnya bisa dengan mengikuti suatu pelatihan secara online, atau bisa belajar dari internet dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimanakah individu ini harus punya kemampuan untuk belajar dan berkembang sendiri. Setelah kita membahas tentang rumpun teori disiplin mental yang menyatakan bahwa manusia sejak lahir itu sudah punya potensi tertentu, hal ini berbeda dengan rumpun teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, individu itu tidak punya potensi apa-apa pada waktu lahir. Jadi pada waktu lahir manusia itu seperti kertas putih yang belum ada potensi apa-apa. Ini menurut teori behaviorisme, di mana bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan yang akan mempengaruhi. Dalam teori behaviorisme ini ada beberapa teori yang menyampaikan tentang teori behaviorisme ini. Antara lain yaitu tentang teori hubungan antara stimulus respon yang disampaikan oleh Tondik. Tondik menyatakan bahwa belajar adalah upaya pembentukan hubungan antara stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Jadi seseorang dikatakan belajar apabila ada stimulus dan ada respon yang diberikan. Nah, dalam percobaannya Tondik menggunakan kucing. Bisa kita lihat di sini bagaimanakah ada seekor kucing yang memang sengaja diletakkan di dalam sangkar tertutup, kemudian pintunya tidak dikunci dan pintu itu akan otomatis terbuka apabila knopnya disentuh. Dalam percobaan tersebut di luar sangkar diletakkan makanan. Maka kucing akan berusaha untuk mencapai makanan itu dengan meloncat-loncat ke sana kemari. Secara tidak sengaja kucingnya menyentuh knop, maka pintunya bisa terbuka dan kucing kemudian bisa berlari ke tempat makanan yang ada di luar. Percobaan ini dilakukan oleh Tondik diulang beberapa kali selama lebih dari 10 kali, kemudian akhirnya kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh knop tersebut. Nah, setelah melakukan percobaan ini, maka akan dihasilkanlah bagaimana seekor kucing bisa kemudian berlari keluar mengambil makanan yang ada di luar. Ini dinamakan bagaimanakah seekor kucing ini melakukan teori trial and error. Jadi dia berusaha untuk bahwa belajar ini dengan cara mencoba dan kemudian membuat kesalahan. Teori ini kemudian diaplikasikan dalam teori pembelajaran, yaitu pada awalnya seseorang akan melakukan percobaan dan melakukan kesalahan sehingga akhirnya mereka mengerti dan paham bahwa suatu kesalahan itu bisa diperbaiki. Kesalahan di sini dianggap sebagai suatu stimulus dan mengerti atau paham ini dianggap sebagai suatu respon.
Teori behaviorisme, kemudian ada juga yang berpendapat menurut Skinner. Skinner kemudian menyebut ada 3 jenis stimulus yang terjadi pada suatu perilaku. Nah, Skinner ini mengatakan bahwa pembentukan hubungan stimulus respon ini perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Jadi ada stimulus netral, ada pemberian penguat atau reinforcement, dan juga ada hukuman atau punishment. Stimulus secara netral ini diberikan apabila berasal dari lingkungan yang kemudian tidak mempengaruhi, jadi tidak menambah maupun tidak mengurangi, sehingga kemungkinan untuk perilaku itu dilakukan berulang-ulang sangatlah tidak ada. Jadi tidak menambah maupun tidak mengurangi kemungkinan perilakunya dilakukan berulang. Ada juga yang namanya penguatan. Jadi ada reinforcement atau penguatan, di mana stimulus dari lingkungan itu mampu untuk meningkatkan kemungkinan seseorang atau perilaku itu dilakukan kembali. Ada juga yang namanya punishment atau hukuman, di mana stimulus dari lingkungan itu bisa mengurangi kemungkinan perilaku untuk dilakukan. Kita akan lihat di sini bahwa bagaimanakah seekor tikus ini dimasukkan ke dalam kotak yang ini dia lebih terkenal bahwa kotak Skinner. Jadi tikusnya dimasukkan di dalam kotak Skinner. Kotak itu ada tuasnya, dan waktu tikus bergerak di sekitar kotak secara tidak sengaja badannya menyenggol tuas. Saat tuas berpindah posisi, kemudian makanannya jatuh. Nah, reinforcement positif ini dipelajari dengan cepat setelah beberapa kali makanan datang. Jadi berkat adanya makanan yang jatuh setelah tuas tertekan, jadi tikus mengulang tindakan serupa secara terus-menerus. Jadi tikusnya bergerak terus-menerus seperti yang tadi, karena upaya nanti kalau dia bergerak seperti itu pasti nanti ada makanan yang datang, ada makanan yang jatuh dari tuas itu. Nah, ini yang dinamakan reinforcement positif. Bagaimanakah suatu kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Seperti halnya tikus tadi, dia bergerak melakukan gerakan yang sama dengan harapan bahwa nanti akan di atas tuasnya itu, dalam tuasnya itu akan keluar makanan. Padahal secara tidak sengaja ya ekornya yang menyentuh tuas tersebut. Reinforcement negatif itu juga bisa dilakukan di dalam percobaan dengan kotak Skinner ini. Caranya bagaimana? Caranya bahwa kotak ini kemudian dialiri arus listrik. Nah, saat tikusnya bergerak dan kemudian menyenggol tuas, maka arus listrik akan berhenti mengalir. Tikus kemudian mulai memahami, dan segera setelah kotak tersebut dialiri arus listrik lagi, maka tikus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dia harus menekan tuasnya. Ini bisa dilakukan dengan suatu pemberian reinforcement negatif. Penguatan negatif diberikan pada kotak Skinner ini, di mana kotak tersebut dialiri arus listrik, dan saat tikus bergerak menyenggol tuas, maka arus listrik tersebut berhenti mengalir. Tikus kemudian bergerak melakukan gerakan yang sama supaya pada waktu itu arus listriknya tidak datang lagi, maka dia harus menekan tuas tersebut. Untuk lebih mendalami lagi tentang eksperimen Skinner ini, teman-teman bisa lihat di link YouTube yang nanti akan saya berikan ya. Di situ nanti akan terlihat gambarannya bagaimanakah percobaan Skinner ini dilakukan dengan seekor tikus di dalam kotak Skinner. Jadi kalau tadi reinforcement positifnya itu berupa bagaimanakah makanan diberikan di luar kotak Skinner dengan tujuan supaya tikus ini berupaya untuk melakukan kegiatan yang sama. Kita belajar tadi tentang rumpun teori disiplin mental, di mana yang menyatakan bahwa manusia lahir itu sudah punya potensi-potensi yang dimiliki.
Berbeda halnya dengan teori tersebut, di dalam teori behaviorisme ini menyatakan bahwa manusia lahir itu seperti kertas putih. Dia tidak punya potensi apa-apa dari kelahirannya. Jadi, apa yang mempengaruhi seseorang itu punya sesuatu, ini ditentukan oleh faktor lingkungannya. Ada 3 teori tentang teori behaviorisme ini. Kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama ada teori hubungan stimulus respon yang disampaikan oleh Thorndike. Di dalam teori ini, Thorndike menyatakan bahwa belajar adalah upaya pembentukan hubungan antara stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Thorndike melakukan percobaannya pada seekor kucing. Jadi dia melakukannya pada seekor kucing, kucing dimasukkan di dalam kotak atau di dalam sangkar yang tertutup. Dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang diletakkan di dalam sangkar tersebut tersentuh. Kemudian diletakkan makanan di luar, maka secara otomatis kucing akan berusaha ini mencapai makanan yang akan ada di luar itu dengan meloncat-loncat. Secara tidak sengaja, kucing menyentuh knop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut. Kemudian kucing berlari dan menghampiri makanan yang ada di luar. Percobaan ini kemudian oleh Thorndike dilakukan berulang-ulang sampai 10 kali lebih. Dan kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh knop tersebut apabila di luar diletakkan makanan. Jadi kucingnya kemudian setelah percobaan ke-10 yang 10 kali percobaan atau lebih, kucing baru mengetahui bahwa kalau saya menyentuh knop ini, maka pintu akan terbuka sehingga saya bisa kemudian keluar menghampiri makanan. Nah, ini yang dinamakan percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba dan membuat salah. Jadi kalau teman-teman belajar itu kemudian membuat salah, tidak apa-apa karena itu merupakan suatu proses belajar. Teori ini kemudian dipakai dalam teori pembelajaran, yaitu pada awalnya seseorang akan melakukan percobaan, jadi seseorang akan mencoba dan membuat kesalahan yang akhirnya menjadikan mereka mengerti dan paham. Kesalahan ini dianggap sebagai sebuah stimulus dan mengerti atau paham ini dianggap sebagai sebuah respon. Jadi kalau teman-teman pengen belajar sesuatu ya harus mencoba kemudian melakukan kesalahan nggak apa-apa, karena nanti setelah dengan berulang kali mencoba maka akan paham. Begitu halnya juga tadi yang dilakukan oleh kucing tadi. Kucing juga melakukan kesalahan, melakukan percobaan beberapa kali dan akhirnya setelah usahanya yang ke-10 kali lebih, akhirnya kucing baru mengetahui bahwa kalau saya menyentuh knop ini maka kemudian pintu terbuka sehingga kucing bisa segera keluar menghampiri makanan. Itu juga dilakukan secara mencoba melakukan kesalahan tapi kemudian menjadi paham. Beralih ke teori conditioning menurut Skinner. Kalau dalam Skinner menyebutkan pembentukan hubungan stimulus respon ini perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Skinner melakukan percobaannya pada kotak Skinner. Dia melakukannya pada seekor tikus. Jadi Skinner menyebutkan ada 3 jenis stimulus yang terjadi setelah suatu perilaku. Stimulus itu bisa bersifat netral, artinya apabila ada stimulus dari lingkungan, ini tidak akan menambah atau mengurangi kemungkinan terjadinya perbuatan itu dilakukan berulang. Tapi ada juga yang namanya reinforcement atau penguatan, di mana stimulus ini akan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku yang diulang. Dan ada yang namanya punishment atau hukuman. Jadi di mana stimulus diberikan akan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulang. Contohnya, nih teman-teman bisa lihat pada eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, di mana tikus dimasukkan di dalam kotak Skinner. Di dalam kotak itu teman-teman bisa lihat ada tuasnya. Kemudian ada beberapa ini. Nanti kita akan lihat tayangan videonya ya. Di sini bisa dilihat bahwa
Bagaimanakah Skinner menunjukkan cara kerja penguatan secara positifnya? Penguatan positifnya dilakukan dengan apa? Ya, di dalam kotak itu ada tuas, kemudian waktu tikus itu bergerak di sekitar kotak, secara tidak sengaja badannya menyenggol tuas. Saat tuas itu ditekan, maka akan jatuh makanan dari sebelah tuas. Di sini reinforcement positifnya dapat dipelajari dengan cepat setelah beberapa kali makanan datang. Jadi kalau berkat adanya makanan yang jatuh setelah tuas itu ditekan, maka akhirnya tikus mengulang tindakan serupa secara terus-menerus. Jadi tikusnya akan melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus dengan harapan kalau dia melakukan gerakan yang sama, maka akan ada makanan yang jatuh. Karena tuasnya tadi tidak sengaja sebenarnya tersenggol oleh badannya sehingga ada makanan yang turun dari tuas itu. Tikusnya bergerak melakukan gerakan yang sama, kemudian makanannya jatuh. Tuasnya menekan dan makanannya kemudian jatuh. Ini yang dinamakan dengan reinforcement positif atau penguatan secara positif. Penguatan ini juga bisa diberikan secara negatif. Bagaimana? Nah, Skinner melakukan percobaannya dengan kotaknya kemudian dialiri arus listrik yang tidak nyaman. Jadi maksudnya saat tikusnya bergerak dan menyenggol tuas, kemudian ada arus listrik ini kemudian berhenti. Nah, di sini dia ada reinforcement negatif. Tikus mulai menahami bahwa setelah dia bergerak atau dia memencet tombol tuasnya itu, maka secara otomatis arus listriknya akan berhenti. Di situ dia baru tahu kalau dia tidak bergerak maka akan ada getaran listrik di dalam kotak itu. Tapi begitu dia bergerak dan secara tidak sengaja badannya menyenggol tuas, maka arus listrik akan berhenti. Ini yang dinamakan reinforcement secara negatif. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat tayangan YouTube berikut ini ya. Kita akan lihat harapannya dengan melihat tersebut teman-teman jadi punya gambaran tentang bagaimanakah suatu reinforcement negatif itu diberikan. Reinforcement negatif di sini itu adalah arus listriknya tadi, dan tuas ini adalah yang menyelamatkan hidup tikus. Jadi maksudnya dengan dia menekan tuas tersebut, arus listriknya jadi berhenti. Tikus mulai sadar bahwa dengan memencet atau dengan menekan tuas itu, maka listrik tidak akan mengaliri kotak tersebut. Kelemahan dari teori ini menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis seperti tadi. Secara Thorndike maupun Skinner melakukan percobaannya pada kucing dan juga tikus, menganggap bahwa belajar hanya mereka melakukannya, binatang ini melakukannya karena terjadinya secara otomatis, tidak secara sengaja. Keaktifan dan penentuan pribadi kemudian tidak dihiraukan. Dalam teori ini, peranan latihan terlalu ditonjolkan, sedangkan kita tidak tahu bahwa dalam bertindak dan berbuat sesuatu, manusia itu tidak semata-mata bergantung karena adanya pengaruh dari luar. Contohnya, niat kita untuk melakukan ibadah. Niat itu kan ada munculnya dalam hati. Kita melakukan niat dalam hati untuk melakukan ibadah, melakukannya secara rutin menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah punya niat, maka otomatis kita akan melakukan. Nah, ini berbeda dengan yang disampaikan oleh teori conditioning. Karena dalam teori ini menyebutkan bahwa suatu kegiatan ini dilakukan berdasarkan pelatihan, suatu yang tidak secara sengaja dilakukan dan kemudian mereka baru kegiatan tersebut terjadi. Kalau memang pada binatang memang bisa dilakukan untuk teori ini, tapi kalau pada manusia hanya bisa kita terima pada hal-hal belajar yang tertentu saja. Contohnya apabila kita belajar mengenai skill atau mengenai pembiasaan pada anak-anak, nah ini juga merupakan membutuhkan suatu latihan. Contohnya kalau kita membiasakan anak-anak kita untuk setelah bangun tidur merapikan tempat tidurnya, nah ini merupakan suatu pembiasaan di mana bahwa reinforcement positif kita berikan kalau habis bangun tidur kemudian tempat tidur dirapikan, nanti akan dapat tambahan uang jajan. Nah, ini merupakan reinforcement positif. Kalau reinforcement negatifnya berarti
Kalau tidak dibersihkan atau setelah bangun tidur tempat tidurnya tidak dibersihkan, maka nanti tidak boleh bermain keluar rumah. Nah, ini termasuk reinforcement negatif. Jadi bagaimanakah suatu kegiatan ini dilakukan dengan suatu latihan, karena adanya stimulus dan respon. Kemudian setelah kita belajar tentang teori behaviorisme, kita menganjak ke teori selanjutnya, yaitu teori kognitif yang disampaikan oleh Gustav Field. Menurut teori kognitif, dia belajar adalah proses mengembangkan insight. Apa itu insight? Ya, insight adalah pemahaman terhadap hubungan-hubungan antara bagian dan keseluruhan. Jadi, yang dimaksud di sini adalah belajar ini lebih meningkatkan bagaimanakah kita meningkatkan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran. Jadi maksudnya belajar itu berdasarkan karena pengertian, bukan karena hafalan. Jadi kalau kognitif ini dia lebih mendasarkan kepada bagaimanakah belajar itu sebagai suatu pemahaman antara hubungan-hubungan antar bagian dan keseluruhan. Menurut teori Gasak, seseorang yang belajar, ia akan mendapatkan insight. Dia akan bisa melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi itu. Sehingga hubungan itu menjadi jelas dan dapat memecahkan masalah yang terjadi. Setelah seseorang belajar, maka dia punya pemahaman. Setelah dia paham, maka akhirnya dia bisa menghadapi situasi atau dia bisa menghadapi suatu kondisi karena dia sudah memahami bagaimana cara pemecahan masalahnya. Menurut Nasution, itu timbulnya suatu insight atau pemahaman itu tergantung pada yang pertama, tergantung pada kesanggupan, kematangan, dan intelijensi individu. Contohnya, anak-anak yang masih terlalu muda atau terlampau muda tidak sanggup memecahkan suatu soal karena tidak memperoleh insight dalam seluk-beluk masalah itu. Contohnya kita lihat bahwa anak usia katakanlah anak usia 1 tahun, dia belum tentu bisa untuk makan sendiri menggunakan sendok garpu atau makan dengan rapi lah di meja makan dengan sendok dan garpu. Ini suatu contoh bagaimanakah kesanggupan atau kematangan individu ini diperlukan dalam memperoleh insight atau pengetahuan. Beda halnya dengan anak berusia 5 atau 6 tahun yang kita berikan insight atau pemahaman tertentu, maka dia sudah akan tahu bagaimanakah cara menggunakan sendok dan garpu yang baik. Sendok di sebelah kanan, garpu di sebelah kiri. Nah, ini bagaimanakah suatu kesanggupan atau kematangan ini bisa mempengaruhi seseorang dalam memperoleh insight. Yang kedua, timbulnya insight ini tergantung juga pada pengalaman seseorang. Contohnya, seorang montir dia akan lebih mudah memperoleh insight atau pengetahuan dalam soal-soal mesin dibandingkan kita yang tidak pernah belajar tentang mesin. Begitu halnya juga seorang ahli kedokteran atau ahli kesehatan obat-obatan, apoteker katakanlah, dia lebih paham tentang obat-obatan dibandingkan kita yang tidak pernah atau tidak mengerti tentang obat-obatan atau jenis-jenis obat-obatan. Nah, ini bagaimanakah insight ini bisa tergantung pada pengalaman seseorang. Kemudian insight ini juga bisa tergantung pada sifat atau taraf kompleksitas situasi. Apa maksudnya? Kalau situasi itu terlalu kompleks, maka kita tidak akan sanggup memperoleh insight sehingga masalah itu tidak terpecahkan. Jadi tergantung bagaimanakah tingkat dari kompleksitas suatu masalah. Masalahnya tidak terlalu besar, maka kita bisa memperoleh pemahaman bagaimanakah menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tapi apabila tingkat kompleks permasalahannya itu terlampau besar, maka kita juga akan kesulitan untuk bagaimanakah mempunyai pemahaman dalam pemecahan masalah tersebut. Insight atau pemahaman juga bisa diperoleh dengan adanya latihan. Kita kalau
Dengan adanya latihan yang terus-menerus, maka kita akan menjadi paham bagaimanakah menyelesaikan suatu persoalan. Contohnya apabila kita belajar matematika contohnya. Kalau kita latihan terus-menerus, maka kita akan tahu bagaimana cara menggunakan rumus ini. Begitu halnya dengan kalau di dalam kehidupan, bagaimanakah anak kecil kemudian bisa berjalan karena dia ada latihan, dari latihan merangkak, kemudian latihannya berjalan, di bahasa Jawanya ditetah. Nah, ini bagaimanakah seseorang ini dengan adanya latihan kemudian dia bisa untuk mencapai suatu hal. Contohnya yaitu tadi dengan latihan berjalan. Seseorang akhirnya, anak kecil kemudian bisa berjalan dengan baik karena sudah melakukan beberapa latihan, bahasa Jawanya ditetah kayak gitu. Kemudian insight atau pemahaman bisa juga diperoleh dari trial and error, mencoba dan melakukan kesalahan. Ketika kita sudah mencoba dan ketika kita sudah melakukan kesalahan, maka kita akan memahami bagaimana supaya kesalahan itu tidak terjadi berulang-ulang, atau bagaimana supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Selama kita belum pernah mencoba, maka kita juga tidak akan tahu bagaimana hasilnya nanti. Tapi kalau setelah kita mencoba, kita tahu kesalahan yang kita lakukan, maka kedepannya sesuatu itu akan dapat dilakukan dengan lebih baik. Kita masuk setelah tentang teori-teori belajar, maka kita akan masuk ke jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu ada beberapa macam. Di antaranya ada yang namanya belajar konsep. Belajar konsep ini apa? Jadi belajar konsep ini dia lebih memberikan responnya terhadap konsep-konsep belajar yang sudah diketahuinya. Contohnya pada waktu di sekolah dulu kita belajar bahwa manusia, ikan, paus, kemudian anjing ini termasuk hewan yang menyusui. Nah, ini kita termasuk di sini belajar konsep bahwa yang namanya benda cair itu termasuk apa aja, ada air, ada minyak. Nah, ini kita belajar konsep. Yang kedua ada yang namanya belajar prinsip, yaitu hubungan antara beberapa konsep yang mempunyai pengertian tertentu. Belajar prinsip contohnya, apabila gas dipanaskan maka dia akan mengembang. Bibit dipupuk, produksinya maka akan naik. Nah, seperti ini kita belajar prinsip. Bagaimanakah penyuluhan itu juga kita harus mengetahui jenis-jenis belajar supaya nantinya di saat kita memberikan informasi atau belajar bersama dengan petani, kita jadi mengetahui prinsip belajar apa yang bisa kita gunakan di dalam masyarakat sasaran. Ada juga yang namanya jenis belajar dalam memecahkan masalah atau problem solving, di mana kita belajar mempelajari cara memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ini termasuk belajar memecahkan masalah atau problem solving. Nah, demikian perkuliahan kita siang hari ini. Nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi, membaca lebih banyak lagi tentang prinsip-prinsip dan jenis-jenis belajar, atau juga tentang teori belajar. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Sampai bertemu kembali pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.